secara kebetulan tidak sengaja, nggak ada usaha panitia menyeragamkan. Secara tidak sengaja semua kiai yang datang pakai baju batik. Semua kiai yang datang itu pada pakai baju batik semua. Bila secara tidak sengaja imam-imam masjid dari London itu pakai jubah semua. Pakai jubah, pakai sorban, seperti orang Arab itu. Jadi rupanya Islam itu ditiru orang London persis apa adanya di Arab itu. Setelah ngomong-ngomong dialog, ada pertanyaan begini. Apakah ulama dan mubalek Indonesia ini menghadapi benturan dengan budaya lokal, budaya setempat apa tidak? Ada nggak benturan antara budaya Jawa dengan Islam? Menghadapi benturan pertentangan nggak dengan Islam dengan budaya Jawa? Kebetulan yang kebagian jawab saya jawabnya begini. Mubalek dan ulama di Indonesia ini tidak mengislamkan Jawa, mengislamkan Indonesia, tapi menjawakan Islam. Maksudnya melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan bumi Jawa, sesuai dengan adat Jawa, namanya menjawakan Islam. Sama dengan kata-kata membumikan ajaran Islam, itu artinya ajaran Islam yang dari langit diterapkan di bumi, istilahnya membumikan Islam. Demikian juga Islam yang berasal dari Arab itu karena menghadapi masalah-masalah di Jawa, maka para ulama, para mubalek Indonesia ini bukannya mengislamkan di Jawa, tapi menjawakan Islam. Tidak ada benturan antara Islam dan budaya Jawa. Saudara-saudara dari London lihat, saya berdiri, baju saya batik, ini asli budaya Jawa. Kiai-kiai yang hadir semua pakai batik tanpa disengaja, ini juga budaya Jawa. Ini sebagai lambang kami para kiai di Jawa nggak menghadapi pertentangan antara Jawa dengan Islam. Mereka itu ya. Sedangkan saudara-saudara yang dari London rupanya membawa Arab ke London. Jadi imamnya semua pakai jubah, pakai ya seperti orang-orang Arab pakai. Jadi memang Indonesia seperti itu. Itu yang disebut namanya Islam Nusantara. Itu maksudnya adalah gayanya orang-orang Islam, ulama-ulama Islam di negara Nusantara ini dalam menyebarkan Islam punya gaya yang berbeda karena disesuaikan dengan budaya daerah, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Banyak sekali kalau saya lihat ajaran-ajaran Islam yang penerapannya di Indonesia ini berbeda dengan yang di Arab. Nah, nama kapan apa? Nek bar sholat apa yo wiridan bareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim bareng. Ora ono. Dan yang ini kok ngono, Pak? Itu taktiknya kiai mengajarkan zikir kepada santrinya. Zikir sesudah sholat itu ini. Karena kebanyakan orang Jawa nggak bisa baca tulisan Arab, maka kiai kalau zikir dikeraskan biar didengar oleh santrinya, biar santrinya bisa ikut zikir. Oleh karena itu kebanyakan orang santri-santri Jawa ini bisanya zikir, bisanya wiridan, bukan karena baca tulisan, tapi karena sering mendengar kiainya. Ngaku mawon, jenengan sakit wiridan itu mergo maca apa mergo krungu? Ngaku wae to. Kebanyakan santri di sini nggak bisa baca Arab, maka sengaja kiai dikeraskan itu. Itu taklim namanya. Nabi juga kalau taklim dikeraskan kok. Buktinya apa? Buktinya satu, ada sahabat bilang dalam satu
hadis Nabi yen bar salat lima waktu bar salat fardu maca ayat kursi. Kowe kok ngerti? Aku krungu. Berarti Nabi nek maca ayat kursi ora iring-iring banget nganti ana sahabat sing krungu. Ana nek Nabi nek bar salat fardu maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 10. Kowe kok ngerti? Aku krungu. Berarti Nabi kalau wiridan zikir ya enggak pelan-pelan banget. Nah, masalahnya apa? Orang Arab sendiri juga tidak semuanya bisa baca Arab kok. Wong Arabnya akeh sing ora iso maca huruf Arabnya akeh. Apalagi zaman Nabi. Huruf Arab zaman Nabi lain dengan sekarang. Enggak ada titik-titik itu enggak ada. Antara ba, ta, sa, nun padha wae ra titik kabeh. Jim kha ora nganggo titik kabeh. Bedane tok karo tok ora padha wae. Tok yang ngono kuwi, tok yang ngono kuwi. Ha yang ngono, jim yang ngono, kha yang ngono. Saking kulinane iso, ning ora kabeh sahabat Nabi iso nulis Arab, iso maca Arab, ora kabeh wong Arab iso maca Arab. Wong Arab kok ora iso maca Arab. Padha wae sampeyan wong Jawa ya ora ngerti huruf Jawa ngono. Lho ya ora. Ngerti ana cara apa? Ngerti saling karo. Ngerti pasangan, ngerti sikat, ngerti pangkon, ora ngerti. Wong Jawa ngerti huruf Jawa. Itu Nabi zikir dikeraskan. Ulama-ulama Jawa yang begitu. Soal zikirnya bareng, lawang salame bareng, masa zikir bareng ra oleh. Assalamualaikum. Mungkin assalamualaikum. Lah kok iki jadi kira oleh bareng. Salame bareng. Apa ngene? Wiridane aku sik kowe baraku ngantri. Hanya kok 10, kok di 5 menit, ya kok 50 menit. Gak mungkin itu. Tapi ngantri negeriku, kok bareng itu gak mungkin. Wiridan bareng apalagi orang yang belum bisa menunggu suara kiainya menirukan kiai. Itu Jawa. Lah kalau sholat kok salaman gitu Pak. Bersolat kok salaman. Apa ono hadis iki? Oh saya tahu jadi bid'ah ngono ah. Dengan kok bid'ah rokok ngono ah. Takon asal usule ngono lho. Gini, orang Islam kalau ketemu orang Islam disunahkan berjabatan tangan. Pegang ini. Yang kedua, orang Islam kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyat masjid. Ada orang masuk masjid ketemu teman, salaman dhisik apa sholat tahiyat dhisik? Perintahnya teko bareng lho iki. Ana perintah loro teko bareng. Ketemu kanca dikongkon salaman, mlebu masjid dikongkon sholat tahiyat. Nek mlebu masjid ketemu kanca, salaman dhisik apa tahiyat dhisik? Ya biasanya sholat tahiyat dhisik, baru sholat tahiyat. Assalamualaikum, lagi salaman. Ini kodoan, salaman ini kodo. Tadi belum salaman, sekarang salaman. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, dia mau ke jagongan. Dia ke jagongan, wis kumpul, wis ketemu, wis salaman. Baru sholat orang perlu salaman. Dia mau jejer, baru salaman. Nah, dia orang perlu, orang disunat, no. Nah, dulu tangannya nyelonong, nggak usah ditolak. Mau bilang Jamal, walaupun nggak ada dalilnya, kok tidak salaman kok iso mentang-mentang mau dulu ya Allah. Jadi asal usulnya salaman habis sholat adalah ada dua perintah datang, satu sholat tahiyat masjid, satu atau sholat fardu, yang satu jabatan tangan, sholat dulu baru jabatan tangan. Nenek dia mau wis kumpul ya orang disunatno, maksudnya orang disunatno. Nek dia aja kok mau yo nyereno ati. Wis gelem iku ora batal ora apa, ora larangan ora
yang terjadi. Ono maneh sebut gede apa? Sholawat dinggo bubar wong kumpulan. Kondangan berangkat dijum. Terus mana sing itu wis ndek kabeh. Wis keduman kabeh iki. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala bubar. Mulai ngarani selawat di bubar kumpulan. Kuwi ya bid'ah. Ya Allah. Sithik-sithik kok bid'ah rokok. Kowe ki agen rokok kok bid'ah. Nabi dawuhake nek ana kumpulan ora diwacana selawat sepisan-pisano kuwi pertemuane perkumpulane abtar. Abtar ki pedhot ora berkait. Angkale kiai gandeng kumpulan ket mau kok mau berdok. Sadurunge bubar dikomando kiai Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala rakyatan sepisan maca selawat kumpulane ora abtar. Lah kiai nek ngombe kok bismillah diserokno kok sunah Nabi ya ora. Nah kiai akeh-akeh muga dipun nunjuk ngono contone ngene. Muga diunjuk bismillahirrahmanirrahim. Ora. Lah apa Pak kowe? Ta'liman. Muga diunjuk bareng bismillahirrahmanirrahim. Iki mendorong orang yang tadinya tidak akan membaca bismillah, rumah kiai ini membaca bismillah, melak-melak membaca bismillah. Itu tugasnya kiai pada. Kalau kok kiai pamer membaca bismillah diserok-serok nong. Bukan. Maka kalau melihat hal semacam itu, tanyakan. Memang Islam Nusantara itu, kalau kamu lihat banyak sekali yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya itu adalah dalam rangka mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Quran dan hadis. Di dalam memahami Quran dan hadis mengikuti pahamnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Pelaksanaannya dalam hal-hal yang sifatnya kondisional dan situasional disesuaikan dengan budaya daerah. Al-adah muhakkamah. Adat itu boleh dijadikan pedoman. Al-adah muhakkamah. Yang terakhir saya beri contoh. Ini contoh masakan kiai di Indonesia ini banyak sekali amalan yang merupakan masakannya kiai. Sebenarnya dasarnya dari Quran hadis juga, cuma bentuknya sudah lain karena sudah dimasak oleh kiai. Seperti tadi itu, orang bertemuan lalu Sallu ala Muhammad bubar itu. Karena saya beri contoh yang lain. Saya membaca hadis Sahih Bukhari, bunyinya begini. Aksiru bisolati alayya lailatal jumu'ati. Perbanyaklah bacaan sholawat padaku pada malam Jumat, kata Nabi. Jadi Nabi memerintahkan supaya kita pada malam Jumat disuruh memperbanyak bacaan sholawat. Saya melihat anak saya yang di sana malam Jumat tidak baca sholawat. Saya lihat anak saya di sana juga enggak. Yang di sana tidak, yang di sana tidak, yang di sana tidak. Lalu saya undang. Saya suruh datang ke rumah. Kumpul. Ada apa Pak? Saya baru saja baca hadis Nabi. Riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Bunyinya begini. Aksiru bisolati alayya lailatal jumu'ati. Perbanyaklah baca sholawat padaku pada malam Jumat. Saya lihat kemarin kamu malam Jumat nggak ada yang memperbanyak bacaan sholawat. Ini saya undang, saya ajak bareng-bareng baca sholawat dalam rangka tansyiton lagu, menyemangatkan, menggerakkan, mendidik, mendorong kamu agar suka membaca sholawat pada malam Jumat. Maka sementara ini
setiap malam Jumat kamu datang ke rumah saya, ke rumah Bapak. Habis isya baca selawat bareng-bareng. Kok habis isya ngapain Pak? Lah Nabi bilangnya malam Jumat kok. Bar maghrib ya malam Jumat, bar isya ya malam Jumat, jam 1 bengi ya malam Jumat. Nah, kamu milih mana? Jam 1 bengi kok? Yo kemongen Pak. Maghrib yo kegasian. Lah isya Pak. Yo dengan tau bar isya. Nggih. Ping pinten Pak? Aku nggak menghitung kok. Perbanyak itu saja Pak. 3 yo akeh, 8 yo akeh, 9 yo akeh, 100 yo akeh, 1 juta yo akeh. Milih kira 1 juta kok, 3. Ya namun kata-kata kira 100 ben ganjil tambah 1 ya. Nggih, akhirnya lupakan. Saya dan anak saya setiap malam Jumat kumpul di rumah saya bersama-sama setelah Azan Isya membaca selawat 101 kali. Akhirnya cucu-cucu saya ikut. Cucu saya ikut, bukan hanya anak-anak ikut, cucu ikut. Cucunya banyak. Karena cucunya banyak, akhirnya ramai juga. Setelah selesai itu cucunya ada yang muncul, Mbak Putri, apa? Kalau lagi kumpul gini bikinkan minuman yang seger gitu loh Mbak. Monggo, kecap jahe gitu loh Mbak. Ya, akhirnya dibuatkan kecap jahe. Jadi setiap malam Jumat anak cucu kumpul di rumah saya, habis isya baca selawat 101 kali, habis membaca selawat 101 kali, minum jahe, bidang jahe. Suwe-suwe tonggo takon anak cucunya pada kumpul ada Pak Bukhari melaksanakan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari akhiru bisolati alaiya lailal jumati. Tetangga ikut boleh Pak Bukhari? Boleh. Akhirnya tetangga saya pada ikut malam Jumat datang ke rumah saya bisa baca selawat ping 1 baru baca selawat mobil bidang. Akhirnya karena nggak muat dipindah ke musola melanggar kampungku. Akhirnya jadi tradisi di musola kampung saya setiap habis sholat isya itu baru membaca selawat 101 kali, baru membaca selawat mobil berjam-jam. Golai hadisnya ketemu. Ayo golai. Ono apa hadis sing muni ngono? Bar sholat isya maca selawat ping 1 baru maca selawat. Lha ono apa hadisnya? Nanti kerja juga ketemu. Gak ada hadisnya. Lek ngono bid'ah. Lah nang kono kuwi. Sini bid'ah, sini bid'ah. Tanya dulu sejarahnya gimana kok bisa begitu, jangan tiba-tiba mengatakan bid'ah. Takono sik. Wong itu masakane Kiai Bukhari. Mbok golek ngono kuwi asline, nek aslinya ada nang kitab Quran hadisnya ono nang asli ini wis masakan ya ora ono to. Sama dengan begini, saya ngambil pohon singkong dari sawah. Sawah saya ambil singkongnya, saya kupas, saya cuci, saya rebus, saya kasih lagi jadi tape. Kalau kamu melihat tape, kamu tanya asalnya apa? Dari singkong. Ada tanamannya di pusatnya ada, kamu cari pohon singkong di sawah ada. Tapi kalau kamu mencari tape di sawah, ya ketemu. Dua blok itu. Golek apa Pak Bukhari? Golek tape nang sawah. Golek tape nang sawah. Ya enggak ada, ini sudah masalah. Jadi di Indonesia ini banyak sekali yang sifatnya masalah orang dia. Lah orang diterang, lah yang menurut Thomas. Orang kan kelasnya lain-lain. Ada yang datang ke rumah saya Pak Bukhari, saya belum bisa sholat, minta diajari sholat. Kalau minta diajari sholat, ya saya beritahu nih, harus sholat, wudhu disik. Kenapa Pak?
wudu. Wudu ya ono. Wudu ki rawuh. Gini, caranya gini. Itu diajari, nggak pakai dalil. Langsung diajari, bacanya diajari, ngamalkannya, sujudnya, rukunnya. Nggak usah pakai dalil. Orang hadisnya ramai loh. Padahal kalau nyugati panganan nanggone tamu, nyugati mobil nanggone tamu, kalau lagi terlalu langsung aja. Ada tamu disugati, jahit langsung kasih aja. Mau nggak diunjuk, diberi contoh langsung. Mau nggak diunjuk langsung. Cukup, nggak tamunya kan? Oh, baik, ikan minum. Jadi nggak usah diterangkan. Ini kenapa Pak Puri? Ini namanya wedang jahe. Wedang jahe dia menikah. Wedang yang diundang saking banyu, gula lan jahe. Gula yang menikah, jahe yang diundang saking tebu. Tebu ini kulit-kulitannya kaya pring cilik. Sesuai nggak boleh. Terlalu lama. Berarti jenenge jahe lah. Kesuwen tak kapyo narai. Karena tamu kan, ya makanan yang bunga-bunga itu dijahat, nggak perlu diterangkan. Ini kenapa Pak Boni? Ini namanya lepas. Enggak tidak, langsung dicontohkan. Nggak usah diberitahu lepas itu, panganan yang bisa saking beras ketan, kelompok kalau ya, beras itu perlu dikali, lalu rasa kesuwen. Kalau sudah tertarik, minta penjelasan lebih lanjut, boleh. Caranya damel lepet pripun itu peningkatan. Belum sampai caranya nanti pari ketan pripun. Udah kuwi baru cara digawe lepet. Jadi makin meningkat. Maka kalau sudah tingkatan ini semuanya pakai dalil lengkap. Maka kitab yang diajarkan ulama-ulama di Jawa ini yang sifatnya itu jumlah, petunjuk pelaksanaan tanpa dalil, langsung prakteknya. Mana saya gaji yang langsung nggak pakai dalil, gaji begini gitu aja. Kalau sudah peningkatan nanti semua ada dalil. Itu bentuknya kalau dibaca kadang-kadang orang-orang juga heran. Apalagi kalau mengajarkan pakai lagu itu lebih bagian saudara itu senang mengajarkan pakai lagu itu. Iya kuno begitu. Dan sampai sekarang saya nggak lupa itu ajaran kiai kuno. Utawi rukune Islam digulimo ing wernane ingkang maca syahadat kaping pindho nglakoni shalat kaping 3 awe zakat kaping 4 puasa bulan Ramadan kaping 5 ibadah haji lamun kuwasa aja sira bunga-bunga bunga aneh dunya malaikat juru pati lirik-lirik maring sira gone lirik arep jabut nyawa ira gone jabut angen teni dawuhe kang maha mulya sakwise didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki bocah dermo kowe ora kena semoyo. Itu mulai kecil belum ada tulisannya wafat. Rukun iman, rukun Islam, macam-macam diajarkan dulu. Itu merupakan kreasi ulama-ulama Jawa dalam mengislamkan, dalam mengajarkan Islam, menerapkan Islam di Pulau Jawa ini. Oleh karena itu kalau ada orang tanya, Islam Nusantara itu kayak apa? Islam Nusantara adalah amalan Islam yang diterapkan sesuai dengan budaya Nusantara. Nah kalau soal nggak cocok, ya bolehlah diganti istilah apa. Tapi ini kenyataan yang dimaksud oleh para kiai dengan istilah Islam Nusantara, yaitu yang kadang-kadang mengalami bentuk-bentuk yang berbeda dengan yang diharapkan. Ya, saya kira itu saja. Intinya Islam nggak berubah.
Islam itu universal. Islam itu tidak terbatas waktu tapi abadi, berlaku untuk segenap umat manusia di dunia dan semuanya tidak ada perubahan kecuali dalam aturan yang bersifat umum itu akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang sudah pasti dalilnya tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Monggo, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ingat saya dulu Pak Edi pernah menyampaikan terkait dengan jawaban atau rekaman tentang kontroversi Yazid Tahrir sama Khol. Nah ini saya juga pengen bertanya juga asal usul sampai sekarang asal usul Yazid sama Tahrir itu asal usulnya gimana? Karena kan selama ini kan masih ada yang pro kontra terkait dengan Yazid Tahrir. Dan dulu seingat saya Pak Yai dulu pernah ada rekaman tentang Pak Yai sendiri pernah menyampaikan masalah Yazid Tahrir dan Khol. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai perhitungan Pak. Kalau di Jawa itu kan tahun lahirnya hari apa dan apa itu pernah. Kok kita tapi kerjaan menilai. Kalau dalam Cina itu ada pensui. Itu bagaimana Pak menurut Pak dengan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang kontroversi tahlil, ada yang setuju, ada yang tidak. Saya beritahukan, saya mau menempatkan masalah pada tempatnya yang benar. Di Indonesia tidak ada yang anti tahlil. Semua setuju tahlil. Gak ada. Organisasi apapun semuanya asal Islam mesti setuju tahlil. Mengapa? Karena tahlil adalah bacaan La ilaha illallah. Wabeh cocok. NU Muhammadiyah, Al-Wasriyah, Pertiwi, semuanya cocok kan baca La ilaha illallah itu pahalanya bisa cocok. Yang berbeda pendapat itu adalah kalau orang baca La ilaha illallah lalu pahalanya dihadiahkan orang lain, itu boleh apa tidak, itu yang berbeda pendapat. Maka sekarang orang kan dulu dihadapkan antara NU Muhammadiyah, NU kita tahlil, Muhammadiyah anti tahlil. Sekarang Muhammadiyah membuktikan diri tidak anti tahlil. Sekarang Muhammadiyah punya buku pedoman tahlil. Bedanya apa? Kalau tahlilnya kiai-kiai NU itu pakai Allahumma taqabbal wa ausil sawa'ama qara'nahu. Kalau Muhammadiyah nggak ada wa ausil, karena yang berbeda pendapat di situ itu. Ya Allah, terimalah bacaanku dan sampaikan pahalanya juga kepada saudaraku almarhum si A, almarhum si B. Nah itu kalau untuk yang lain tidak, ya, terimalah bacaan La ilaha illallah. Ya, bacaan La ilaha illallah mau diterima dan dapat pahala. Kalau kemudian mendoakan mayit, yang mendoakan mayit, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina boleh. Tapi nggak ada yang sampaikanlah pahalanya. Jadi yang berbeda pendapat itu tentang menyampaikan pahala itu. Jadi nggak ada. Kalau soal yang pakai takobal bausia memang punya alasan. Saya pernah buat catatan tentang mengenal tradisi kaul di kalangan pesantren. Pernah saya tulis itu. Mungkin panitia punya itu tulisan saya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian tentang petong, ini petong. Tahu petong Pak? Petong itu kalau petong itu jadi hari Rabu itu ada hitungannya
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada petungnya. Kemudian Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage ada petungnya. Hitungnya Wage sama Senin, misalnya Senin Wage itu jumlahnya Senin berapa, Wage berapa, itu berapa, itu menunjukkan watak tertentu. Seperti orang yang lahirnya 1 Pahing itu angkanya paling tinggi, mesti orangnya hebat gitu. Lahir saya kebetulan 1 Pahing. Apakah mempercayai petung-petung seperti itu boleh? Saya pernah ketemu orang ahli petung, jelimet banget. Dia punya perhitungan. Kalau hari ini Rebo Pahing ngalor apes, nek kue Rebo Pahing ngalor apes, udah pasar menang lor. Nek kue dodol nang pasar mesti lor lemah apes tetep apes. Wah lah piye? Padahal pasar menang lor. Supaya ora apes, kowe ngguwak sengkala. Ngguwak sengkalane piye? Lakukan apa-apa yang aneh. Lalu nanti kalau ada orang katakanlah nyaru, buang. Misalnya apa? Misalnya rokok ditaruh di hidung. Rokok ditaruh di hidung, oh ini apa penyakitnya sekolah dulu. Itu berarti yang menghilangkan sial katanya. Jadi jadinya kena diakali. Ada orang yang setiap hari sial. Kalau menurut perhitungan nanti sial, dia mesti berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Nanti kalau dibilang orang umum kok aneh, ya dia oh aneh kan, ya wes itu. Jadi dia menghilangkan nama. Contoh yang mudah aja begini, masuk kiai kok gini. Aku kumpulnya kok miring, oh iya ya. Ini sudah namanya sudah membuang sengkolok, membuang sial kan. Apakah benar begitu? Itu jadi petung diakali diri. Nah, nek kowe maling nalor kecekel. Nek ngono bunyi aku malinge ngidul. Kok nek Rebo Pahing kok ngalor mesti kecekel. Lho, maling yang dipetung. Nek disulayani itu nek ngalor kecekel nek ngono aku ngetan sik dikolor ngidul. Nek langsung kok kene ngalor kecekel aku. Mula aku ngetan sik kok hubung rono, nek tekan lor kono balik ngidul ora apa-apa. Jadi sebenarnya itu akal-akalan kan? Kalau menurut Islam gimana? Enggak ada seperti misalnya penanggalan. Nabi pernah bersabda Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. La yakasibu li mauti ahadin wala li hayati. Matahari dan bulan itu bukti-bukti kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana karena matinya orang atau karena lahirnya orang. Jadi mempercayai petung-petung begitu itu tidak benar. La tiyara walaha mata. Ya, Nabi sudah baca ini. Apalagi percaya nek burung berjam normal ganter biar kono tamu itu begitu juga boleh. Nek hujan ini rampok. Percaya harus kono tamu je, tapi jangan menjadi kepercayaan. Itu mitos. Saya sudah pernah mencatat banyak sekali mitos, tapi kalau dibuktikan nggak terbukti. Di Jawa ini paling banyak sekali mitos. Mitos itu diunggul-unggulkan, dipercayai, dianggap benar, tapi kalau dibuktikan nggak benar. Nek kamu lahirnya begini, nek kawin nikah ngalor ngetan, nanti nggak jadi. Ternyata ibu saya itu sama bapak saya ngalor ngetan. Lu apa nanti sepuh putranya juga jadi uang kabeh. Ya benar itu, ada yang ngalor ngetan orang jadi itu nggak benar. Hitung semacam itu, apalagi Selasa Pahing, itu pon tak itu enggak.
nggak ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh mempercayai hitung begitu. Kalau sekedar hitung-hitung untuk titen nanti boleh dibuktikan. Kalau memang terbukti perlu diteliti, benarkah ada penyebabnya? Mungkin saja Allah itu membuat ketika bintang ini di sini, bintang itu di situ, bulannya di sini, mungkin akan terjadi daya tarik yang mempengaruhi ini. Kalau memang ada pengaruhnya secara hukum sebab akibat, boleh dipakai kepercayaan. Contoh, kalau bulannya purnama, ombaknya besar. Kita ini yang bulannya binter, ombak laut besar. Itu karena ada daya tarik. Jadi laut itu, air lautnya tertarik oleh matahari yang binter, oleh bulan yang binter itu, sehingga ombaknya besar. Nah itu boleh dipercayai begitu karena berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi kepercayaan sesuatu yang ada dasarnya, ada hubungannya dengan hukum sebab akibat, boleh. Seperti saya suka ngeramal. Ramalan saya ada hubungannya dengan hukum sebab akibat, boleh-boleh saja. Saya pernah membuat ramalan dan terbukti. Saya membuat ramalan tahun 1982. Saya meramal besok tahun 2000 begini, ternyata sudah terbukti sekarang. Semua ramalan saya dalam ramalan saya mengenai tahun 2000 yang saya buat pada tahun 82 sudah terbukti semua. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami, gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Itu saya bikin tahun 82. Sekarang sudah terbukti semuanya. Sawah ditanami gedung dan gudang, kan? Jadi kalau berdasarkan hukum sebab akibat boleh. Sekarang saya sudah buat ramalan baru. Boleh Anda tulis. Tahun 2030 nanti dunia ini akan terbuka semua. Terbuka, semuanya kelihatan, nggak ada rahasia. Tahun berapa? 2030. Sekarang sudah dimulai. Oh iya Pak, iya. Barang kita orang rahasia. Barang saru, ketutupan, barang tahu. Sekarang sudah dimulai. Baru saja saya dapat SMS ditawari dagangan. Namanya see-through glass. Kacamata tembus pandang. Kalau saya membeli itu, harganya sudah dicantumkan. Kalau saya pakai kacamata itu, melihat itu tembus pandang. Jadi nek wis nganggo kacamata kuwi, ndelok wong sarungan sing ketok jerone sarung. Ndelok wong nganggo jare sing ketok jerone jare. Melihat orang pakai celana yang kelihatan dalamnya celana. Nanti semuanya yang namanya alat-alat komunikasi itu udah, telepon itu nggak seperti sekarang. Telepon kok begininya apa ini? Ada telepon dibuka pek. Halo, siapa ini ya? Menurut orang besok. Di telepon dibuka langsung kelihatan orangnya. Jadi orang takut, siapa ini menurut orang besok. Kau lagi lapor orang, langsung kelihatan loh, kowe menopo langsung. Sekarang dari mulai sampai harganya masih mahal banget, kira-kira 15 juta. Jadi yang menelpon dan yang ditelepon sama kelihatan. Dan nanti pada tahun 2030 berubah duit. Patah daripada produk elektronik itu pertama kali mahal, lama-lama regane orang regane. Handphone ini pertama kali kartu perdananya harganya 1.350.000. Dia memang beli kartu perdana pertama untuk handphone 1.350.000. Sekarang kartu perdana 3.000. Tukang beca duwe kabeh. Malah mau nulisnya dari kancane lewat handphone saya ini. Karena masjid ini rame urus. Iya itu benar itu.
ada gambarnya itu anggar wong duwe pabrik yang nggak bikin itu goblok. Karena laris semuanya bikin, karena banyak yang bikin akhirnya murah. Nah kalau semua orang punya gambar seperti itu, punya telepon kelihatan gambarnya gimana? Kalau ramalan seperti ini karena berdasarkan hukum bapak-bapak itu boleh. Tapi kalau petung itu nggak ada hubungannya hukum bapak-bapak itu nggak boleh. Ya, itu saja saya kira jamnya udah. Ada pertanyaan lagi? Oh masih ada itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap warga Nusantara pasti mengharapkan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan diantaranya kesehatan, jaminan kesehatan. Dan pemerintah pada saat tahun kemarin menciptakan BPJS, dan ada berita tren sekarang bahwasanya BPJS itu haram, bid'ah, bularan, curi. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada apa dengan BPJS? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan BPJS? Saya sudah ditanya murid-murid saya lewat SMS lama. Sudah murid-murid sudah tanya saya. Menurut Pak Bukhari pripun? Orang aku ya Prabowo, apik. Diniati wae, aku infak ta'awun. Infak dalam rangka kerjasama dengan sesama bangsa Indonesia. Karena apa? Nyatanya dengan infak itu orang kalau sakit berapapun biayanya bisa ditanggung. Jadi ada yang sampai operasi biayanya sampai ratusan juta ditanggung karena BPJS itu. Juga menurut saya baik-baik saja. Karena niatnya ta'awun, niatnya rasa niatnya ta'awun. Aku infak ta'awun dalam rangka melaksanakan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ternyatanya dengan itu biaya yang mahal bisa diambil dari itu dengan sangat mudah, nggak susah kalau ikut BPJS. Jadi saya kalau ditanya begini, kalau ada orang melihat yang lain, segi yang lain boleh memang itu seginya lain. Kalau terlambat maka bayarannya harus bertambah. Itu kan sistem perbankan. Kalau perbankan riba maka haram. Oh kalau melihatnya gitu ya haram. Kalau saya enggak melihatnya ta'awun. Nek telat dibayar karena baik, ya karena aturan ini ya tak tambahin. Orang kok besok nek lorot diwenehi obat sing murahan ya ora. Nek operasi diwenehi peso sing ketul ya ora ono. Ya tetap ya. Jadi enggak, kita kalau melihatnya secara wajar enggak masalah. Kalau kemudian kemarin ada yang haram, sekarang sudah berubah. Ya itu namanya antara tasawur dan idrok itu sering berubah, berbeda. Tasawur itu menggambarkan. Pertama kali orang menghukumi itu halal atau haram harus punya gambaran dulu. Apa, bagaimana? Itu tasawur namanya. Baru idrok, baru menetapkan hukumnya begini. Nah kalau tasawurnya belum lengkap, lalu menghukumi, nah itu sering salah. Kasus apa mana? Jadi ambil saja yang mudah. Oh BPJS kaya ngono kok nyatane manfaatnya gede, kekurangannya apa disempurnakan, gitu aja. Jadi maka murid-murid saya yang pernah nanya lewat SMS maupun langsung saya jawab niat ono infak kerjasama tolong menolong dengan sesama bangsa Indonesia. Insya Allah orang apa-apa. Ya. Dan Allah sebenarnya guru-guru orang dibanding tugas yang ulama gitu. Tugas ulama agar masyarakat tetap dibatwakan, soal Allah mana itu orang terserah. Dunia ini orang kiai, kok saya naik dewi. Belum anak kiai cerewet ya sebenarnya itu tugas kiai. Orang cerewet dulu kok saya naik dewi. Ya,
Maka Nabi pernah mengatakan laulal ulama la sorna bukan bahaim. Kalau nggak ada ulama, manusia itu seperti binatang. Alhamdulillah masih ada ulama yang cerewet, ya. Jika kita ini hati-hati gitu lah, tidak sembarangan. Saya kira cukup ya. Langsung nggak usah pakai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ulamanya nggak kisruh. Ulamanya bertemu ya enak, tenang. Lah, orang Wistur karo Amin Rais, kuwi nek ketemu bujang jagongan, kuwi nek berita nang koran kaya Wistur bentrok terus karo Amin Rais. Kaya top end Geri. Padahal nek ketemu ya bujang, sing Amin Rais dijak ayo tilik kuburane Pak aku, yo gelem yo. Jadi aku jadi memang pintere wartawan begini malah beritanya ini Muktamar NU gaduh, Muktamar Muhammadiyah teduh. Wartawan banyak pintar beliau itu gak ada wartawan era payu tuh orang. Yang perlu dicermati adalah saya nggak melihat apa-apa di sana ada pihak luar yang